Berkat terselubung adalah sebutan untuk sesuatu yang tampak luarnya atau pada awalnya bukan seperti berkat, tetapi tampak luarnya bisa jadi sesuatu yang mengecewakan, menyusahkan, atau sesuatu yang tampaknya penuh dengan penderitaan atau kesengsaraan. Begitu juga pada awalnya, bisa jadi itu adalah sesuatu yang melelahkan, sesuatu yang membuat kita susah payah untuk melakukannya. Tetapi blessing in disguise atau berkat yang terselubung itu memang tidak tampak pada saat awal-awal itu terjadi. Begitu juga tidak tampak di tampak luarnya. Tetapi di kemudian hari, dari dalamnya terpancar sesuatu yang justru malah menguntungkan, menyenangkan, bahkan berlimpah lebih dari yang diperkirakan. Sesuatu yang mendatangkan sukacita. Satu berkat yang betul-betul terungkapkan setelah lewat proses waktu, begitu juga lewat pemahaman yang mendalam tentang sesuatu itu. Tetapi bagaimana caranya untuk membuka selubung dari berkat itu? Kita perlu punya mata yang memandang dengan tajam sehingga kita bisa melihat bukan tampak luarnya saja atau bukan hanya pada saat awal saja, tetapi melihat secara seksama dan mendalam di kedalaman apa yang terjadi itu, dan pada satu saat kelak akan ditemukan bahwa apa yang jadi itu justru mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan yang menyapa hari ini dari Mazmur 147 ayat yang ke-7 sampai ke-9. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Cuplikan dari Mazmur Haleluya di Mazmur 147 ini lebih dalam lagi mau memberitahukan kepada kita tentang dampak sebuah pujian. Yaitu pujian bukan saja lagu-lagu yang dinyanyikan untuk menyenangkan hati. Tetapi di dalam pujian seperti yang kita sudah ketahui, makin kita memuji Tuhan, makin bertumbuhlah hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi di dalam ayat 7-9 ini mau memberitahu kepada kita bahwa memuji Tuhan bukan saja membuat hubungan kita menjadi makin dekat, kita menjadi makin tegak bisa berdiri karena bijaknya Tuhan yang menyertai kita. Tetapi pujian dari Tuhan dan pujian kepada Tuhan itu justru akan membuat mata iman kita makin tajam melihat. Mata iman yang penuh pujian kepada Tuhan ini berkaitan dengan cara pandang kita. Bukankah saat kita memuji, kita harus menemukan kebaikan dari sesuatu atau seseorang yang kita puji? Begitu juga saat kita memuji Tuhan. Kita perlu melihat selalu hal baik yang dari Tuhan, walaupun melalui sebuah kejadian yang negatif atau yang buruk, yang menyusahkan atau membuat kita menderita. Dalam hal ini kita perlu mata iman yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Mata iman yang justru saat kita menemukan ada kebaikan di balik keburukan, ada keindahan di balik kesusahan, dan mata iman yang penuh dengan pujian itu mampu melihat bahwa di dalam mendung kabung
yang membuat kita berduka cita itu, ada undangan untuk terhubung dengan Sang Maha Agung. Di dalam mendung kabung itu ada kandungan di mana berkat justru akan dicurahkan. Bukankah itu yang dikatakan setelah pemazmur mengajak umat untuk bernyanyi bagi Tuhan dengan bersyukur, bermazmur bagi Tuhan dengan kecapi? Lalu dikatakan ayat 8, Tuhan menutupi langit dengan awan-awan dan menyediakan hujan bagi bumi. Langit yang tertutup awan, kita sebut ini cuaca sedang tidak baik. Mendung yang menutupi awan, kita akan katakan sebentar lagi hujan. Dan kita sering memberi gelar kepada hujan itu sebagai sesuatu cuaca buruk. Tetapi justru secara positif Mazmur ini menuliskan Tuhan menutupi langit dengan awan-awan dan menyediakan hujan bagi bumi, membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Sebuah cara pandang keimanan yang kuat yang dituliskan di sini, yaitu bahwa mendung yang menutupi langit itu justru menyediakan hujan bagi bumi dan membuat gunung menumbuhkan rumput. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang makna bahwa di dalam mendung kabung terkandung undangan untuk terhubung dengan Tuhan kita. Dan ini pula yang perlu kita bangun di dalam bagaimana kita melihat mendung-mendung dalam hidup kita. Di dalam kita melihat perkabungan-perkabungan yang terjadi melanda hidup kita. Temukan dengan mata iman yang penuh pujian, ada kandungan undangan Tuhan yang memanggil kita untuk bergabung dengan Tuhan dan selalu terhubung dengannya. Dan selain itu bukan saja mendung kabung, kadangkala kabut yang pekat pun di dalamnya terselubung berkat yang dahsyat. Di dalam kabut yang pekat yang tampaknya menyeramkan, mengerikan, justru terselubung berkat yang menenteramkan dan menenangkan dari sang sumber berkat itu. Kuncinya adalah mata iman yang penuh pujian tadi. Kalau mata iman kita justru dipenuhi dengan berbagai macam cercaan, keluhan, atau mungkin amarah, kebencian, kekecewaan, maka sesungguhnya kita tidak sedang menumbuhkan mata iman yang benar, tetapi mata yang penuh dengan kesusahan dan mata yang bukan dari keyakinan atau mata iman, tapi mata dari ketidakpercayaan, karena melihat segala sesuatunya begitu buruk. Tapi mata iman yang penuh pujian akan membawa kita kepada mata yang terbuka, sehingga selubung yang menutupi berkat yang sesungguhnya Tuhan curahkan lewat masa susah kita akan terbuka. Selubung itu akan disingkirkan karena mata iman kita melihat di balik mendung kabung ada undangan dari Sang Maha Agung. Di balik kabut pekat ada berkat dahsyat dari Sang Sumber Berkat. Karena itu janganlah menyerah kalah pada keadaan yang hari ini kita sedang sebutkan sebagai keadaan susah. Karena jangan-jangan ini juga adalah berkat terselubung dari Tuhan. Bungkusannya kesusahan, tetapi isinya adalah keindahan. Bungkusnya adalah sesuatu yang menyeramkan, tetapi isinya adalah sebuah ketentraman. Selamat hidup selalu dengan mata iman yang penuh dengan pujian kepada Tuhan dan selalu memuji Tuhan tanpa henti dari hati yang terdalam, dari hidup yang selalu berserah dan menyembah Dia. Amin.